Museum Pembela Tanah Air atau yang lebih dikenal dengan Museum Peta adalah museum yang dibangun untuk memberi penghargaan kepada para tentara peta karena kontribusinya dalam membangun bangsa dan negara. Museum yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor ini juga memberikan gambaran tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Lalu bagaimanakah sejarah di balik Museum Peta? Ya, halo Pak, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Dengan Bapak siapa? Nama saya Kapten CAJ Dinaham Nugraha, jabatan sebagai Kepala Museum dan Monumen Pembela Tanah Air Bogor. Kepala Museum ya Pak ya? Betul. Baik Pak, kita bincang-bincang sebentar boleh Pak ya? Boleh, silakan Mbak. Boleh. Pak, kalau boleh tahu nih Pak, kapan sih berdirinya Museum Peta ini? Berdirinya Museum Peta ini diawali untuk peletakan batu pertama dibangunnya Monumen Pembela Tanah Air, yaitu tanggal 15 November tahun 1993 oleh Wakil Presiden kita yang keempat, yaitu Bapak Umar Wirahadikusuma, dan diresmikannya museum dan monumen ini pada tanggal 18 Desember tahun 1995 oleh Presiden kedua kita, yaitu Bapak Soeharto. Iya. Baik. Kemudian Pak, boleh diceritakan Pak bagaimana sejarah dibalik dari Museum Peta ini Pak? Baik. Jadi diawali bangunan ini sudah berdiri sejak tahun 1745. Pada saat itu tempat ini digunakan sebagai tangsi atau tempat para pengawal serta staf kantor Gubernur Jenderal Belanda, yaitu Gustav William Baron, yang saat itu berkantor di Istana Bogor saat ini. Jadi Istana Bogor itu dulunya adalah kantor Gubernur Jenderal Belanda. Iya. Kemudian pada masa penjajahan Jepang, bangunan ini digunakan sebagai tempat pendidikan perwira peta. Seiring berjalannya waktu, pada saat Perang Dunia Kedua, Jepang menyerah kepada sekutu, ditandai dengan dibom atomnya kota Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika, sehingga tempat ini dikuasain oleh tentara Kenil. Ya, nah oleh tentara Kenil, bangunan ini, tempat ini digunakan sebagai depot jenis Trupem. Ya. Kemudian pada tanggal 15 April tahun 1950 dari Kenil, bangunan ini diserahkan kepada pemerintah Indonesia, dalam hal ini TNI AD, dan dijadikanlah sebagai tempat pendidikan seni Angkatan Darat. Oh, jadi sebelumnya pendidikan seni Angkatan Darat. Betul, ya? Tempat pendidikan seni Angkatan Darat. Kemudian luas area pusat pendidikan seni Angkatan Darat ini seluruhnya itu ada 13,7 hektar. Lumayan cukup luas juga, 13,7 hektar, dan sebagian dari luas tanah ini dibuatkanlah museum dan monumen dengan area tanahnya yaitu seluas 2.155 meter sebagai area museum. Kemudian untuk luas bangunannya yaitu 1.733 meter persegi. Wow, cukup luas Pak. Cukup luas juga, lumayan untuk museum sebesar ini dengan luas bangunannya 1.733 meter persegi. Kemudian selanjutnya untuk pengelolaan museum ini sendiri mulai dari tahun 95 sampai 2010 pengelolaan Museum Pembela Tanah Air itu yaitu oleh Yayasan Pembela Tanah Air yang dipimpin oleh Bapak Tintor Suprapto. Kemudian 2010 sampai dengan sekarang ini Museum dan Monumen Pembela Tanah Air ini untuk pengelolaannya di bawah Dinas Sejarah Angkatan Darat. Demikian Mbak. Baik, jadi untuk sekarang memang sudah di bawah Dinas Sejarah Angkatan Darat. Baik Pak, kemudian di dalam museum sendiri Pak terlihat ya Pak ada monumen, ada diorama, ada relief dan patung-patung yang tokoh dan juga barang-barang bersejarah Pak ya. Betul. Luar biasa Pak. Boleh diceritakan juga Pak bagaimana kondisi museum pada saat ini Pak? Kondisi museum saat ini, setiap harinya museum buka mulai dari pukul
8 pagi sampai dengan 15.30. Kecuali hari Senin ya libur. Jadi mulai dari hari Selasa sampai dengan hari Minggu, museum melayani pengunjung, baik pengunjung anak sekolah, kemudian pengunjung yang sifatnya umum, kemudian pengunjung dari instansi-instansi yang datang ke sini. Demikian. Memang biasanya yang mengunjungi siswa-siswa gitu ya Pak? Betul, kebanyakan siswa. Sebagai salah satu pembelajaran juga untuk mereka ya Pak? Betul, betul. Menjadi tempat pembelajaran. Betul, betul. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih banyak, Pak, ya mari. bincang-bincang bersama kami. Sama-sama, Mbak. Terima kasih. Ya, baik. Museum Peta menjadi bukti sejarah dari perjuangan tentara pembela tanah air atau dalam bahasa Jepang Kyodoboe Gyugun. Tentara-tentara pribumi yang dibentuk oleh Jepang pada tanggal 3 Oktober 1943. Di dalam museum terdapat berbagai koleksi yang tersimpan rapi dalam sebuah kotak kaca seperti barang-barang bersejarah, diorama, relief, patung tokoh, dan masih banyak lagi. Koleksi tersebut mengingatkan kita pada salah satu perjuangan atau sejarah terbentuknya bangsa Indonesia hingga saat ini. Baik Sobat Orbit, sekian jelajah hari ini. Nantikan episode jelajah berikutnya. Jas Merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah.